Kartago adalah nama dari suatu negara yang ada pada masa sebelum Masehi, yang pusat pemerintahannya terletak di kota Kartago atau sekarang termasuk dalam wilayah modern Tunisia. Itulah sebabnya di masa kini, timnas sepak bola Tunisia menggunakan nama Elang Kartago sebagai nama julukannya. Saat negara Kartago masih berdiri, negara ini pernah memiliki daerah kekuasaan yang mencakup wilayah modern Spanyol dan pantai utara benua Afrika. Kartago juga terkenal karena di masa lampau, kekaisaran ini pernah terlibat konflik dengan Republik Romawi kuno. Konflik antara Romawi dengan Kartago ini dikenal dengan nama Perang Punisia, atau Perang Punik. Nama Punisia digunakan untuk menyebut perang ini, dikarenakan Kartago didirikan oleh suku bangsa Punisia, suku bangsa yang menghuni wilayah sekitar Laut Mediterania, dan terkenal akan keterampilannya dalam berlayar. Total, Republik Romawi dan Kekaisaran Kartago pernah terlibat perang sebanyak 3 kali. Rentang waktu dari awal Perang Kartago pertama hingga akhir Perang Kartago ketiga mencapai lebih dari 1 abad. Di abad ketiga sebelum Masehi, wilayah Romawi mencakup semenanjung Italia bagian tengah dan selatan. Di seberang selatannya, terdapat kerajaan Kartago yang wilayahnya terbentang di pantai utara benua Afrika. Selain pesisir utara Afrika, wilayah Kartago juga mencakup pulau-pulau kecil di sebelah barat Romawi seperti Pulau Korsika, Sardinia, dan Sisilia bagian barat. Keberhasilan Kartago menguasai wilayah-wilayah tersebut tidak lepas dari angkatan lautnya yang superior. Berkat angkatan lautnya pula, Kartago bisa mendominasi aktivitas perdagangan yang berlangsung di Laut Mediterania. Hubungan Kartago dengan Romawi sendiri pada masa itu bisa dibilang harmonis, namun semuanya berubah saat kedua negara tersebut terlibat perebutan pengaruh di Pulau Sisilia. Pada tahun 288 sebelum Masehi, kelompok tentara bayaran Mamertini yang berasal dari semenanjung Italia, menduduki kota Messana yang terletak di sebelah utara Pulau Sisilia. Tindakan Mamertini tersebut lantas menuai rasa tidak suka dari Serakius, negara yang terletak di Pulau Sisilia Tenggara. Maka, Hieron II selaku Raja Serakius kemudian mengerahkan pasukannya untuk menginvasi Messana. Berada dalam kondisi terdesak, pada tahun 265 sebelum Masehi, Mamertini kemudian meminta bantuan kepada Kartago. Permintaan tersebut langsung disanggupi oleh Kartago yang kemudian mengirimkan pasukannya ke Messana. Sementara itu di lain pihak, Romawi akhirnya turut menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan pasukan ke Messana. Romawi berharap dengan mengirimkan pasukan ke Messana, Romawi bisa mengimbangi pengaruh Kartago di Sisilia. Saat Mamertini menerima kabar kalau Romawi setuju untuk mengirimkan pasukannya, Mamertini langsung mengusir keluar pasukan Kartago yang sudah lebih dulu berada di Messana. Merasa tidak terima dengan peristiwa tersebut, Kartago pun kemudian menjalin persekutuan dengan Serakius untuk bersama-sama memerangi Romawi dan Mamertini, sekaligus menandai dimulainya Perang Punisia pertama. Pasukan darat Romawi akhirnya tiba di Messana pada tahun 264 sebelum Masehi. Sesudah itu, pasukan Romawi bergerak ke arah selatan, dan berhasil mendesak mundur pasukan Serakius. Supaya wilayahnya tidak dicaplok oleh Romawi, Hieron II pun terpaksa menyerah dan menjalin persekutuan dengan Romawi. Dengan tunduknya Serakius, Romawi kini bisa mengalihkan fokusnya ke laut. Romawi sadar bahwa kalau mereka ingin memperkuat kedudukannya di Sisilia, mereka harus bisa menghentikan pasukan laut Kartago. Namun permasalahannya adalah, jika Kartago merupakan salah satu kekuatan maritim terkuat pada masanya, pasukan Romawi pada waktu itu belum memiliki pengalaman tempur di laut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Romawi lantas membangun 20 kapal trireme, yaitu kapal dengan 3 baris dayung, dan 100 kapal guinguerim, hanya dalam kurun waktu 60 hari. Dengan memakai kapal Kartago yang terdampar sebagai patokan desainnya, sambil menunggu kapal-kapal tersebut selesai dirakit, pasukan Romawi melakukan simulasi pertempuran laut di atas barisan kursi yang ditata di atas daratan. Romawi juga membuat perangkat khusus, yang bernama Corvus
Corvus ialah sejenis jembatan kecil, yang bagian bawahnya dilengkapi dengan duri pengait. Rencana Romawi adalah saat kapalnya sudah berjarak cukup dekat dengan kapal musuh. Pasukan Romawi bisa mengaitkan Corvus ke kapal musuh, dan kemudian menaikinya untuk menyeberang ke kapal musuh. Sesudah itu, pasukan Romawi bisa memanfaatkan keterampilan mereka dalam pertempuran jarak dekat untuk mengalahkan pasukan musuh dan merebut kapalnya. Sebelum Romawi menggunakan Corvus, taktik yang lazim digunakan dalam peperangan di Laut Mediterania pada masa itu adalah dengan menabrakkan haluan kapal ke badan kapal musuh, supaya kapal musuh oleng, dan penumpangnya berjatuhan ke laut. Penggunaan Corvus terbukti sebagai inovasi jitu. Dalam pertempuran Mylae di tahun 260 sebelum Masehi, armada Romawi yang berkekuatan 145 kapal berhasil mengalahkan armada Kartago yang berkekuatan 134 kapal. Selain karena faktor penggunaan Corvus, dan juga keunggulan jumlah kapal, alasan lain kenapa pasukan Romawi bisa keluar sebagai pemenang adalah karena pasukan Kartago cenderung menganggap remeh lawannya, dan tidak mencoba menata kapal-kapalnya dalam formasi tempur yang rapi. Tren kemenangan pasukan Romawi di laut terus berlanjut dalam pertempuran Eknomus tahun 256 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah pra-Masehi. Dalam pertempuran tersebut, sebanyak 330 kapal perang Romawi berhadapan dengan lebih dari 300 kapal perang Kartago. Untuk memecah belah formasi pasukan Kartago, Romawi memecah armadanya ke dalam 4 kelompok tempur berbeda. Hasilnya efektif. Pasukan Romawi berhasil menenggelamkan 100 kapal Kartago, dan hanya kehilangan 24 kapal. Sukses mengalahkan Kartago di laut, pasukan Romawi kemudian melancarkan invasi langsung ke Afrika, dan berhasil menduduki ibu kota Kartago pada tahun 255 sebelum Masehi. Namun peruntungan Romawi tersebut tidak berlanjut lebih jauh. Setelah pasukan Kartago yang diperkuat oleh 100 ekor gajah perang mendapat bala bantuan dalam wujud belasan ribu tentara bayaran yang terdiri dari 12.000 infanteri dan 4.000 pasukan berkuda. Akibat serangan balik dari pasukan Kartago tersebut, sebanyak 12.000 prajurit Romawi gugur di medan perang. Sementara sebanyak 2.000 lainnya yang masih hidup terpaksa melarikan diri keluar Afrika. Namun akibat timbulnya pemberontakan di wilayah Libya, Kartago terpaksa harus menunda niatnya untuk menginvasi langsung wilayah Romawi. Bentrokan antara pasukan Romawi dan Kartago baru timbul kembali tahun 254 sebelum Masehi di Pulau Sisilia dan perairan sekitarnya. Perang dalam fase ini didominasi oleh kemenangan pasukan Romawi di darat dan kemenangan pasukan Kartago di laut. Terpaan cuaca buruk dan bertambahnya berat kapal akibat keberadaan Corvus menjadi penyebab kenapa pasukan laut Romawi tidak sesuperior tahun-tahun sebelumnya. Melemahnya kekuatan Romawi di front laut, lantas dimanfaatkan oleh pasukan Kartago pimpinan Hannibal Barca untuk menyerang kota-kota di pesisir Italia. Titik balik bagi Romawi akhirnya tiba pada tahun 242 sebelum Masehi. Berkat uang pinjaman dari orang-orang kaya Romawi, Romawi kini memiliki 200 kapal perang baru. Dan pada tahun 241 sebelum Masehi, armada laut tersebut berhasil mengalahkan armada Kartago di Kepulauan Aeget atau Aegadia, sebelah barat Pulau Sisilia. Akibat kekalahan tersebut, Kartago yang kini dilanda krisis keuangan terpaksa meminta perundingan damai kepada Romawi. Berdasarkan kesepakatan damai, Kartago terpaksa membiarkan Romawi menguasai seluruh Pulau Sisilia. Bukan hanya itu, Kartago juga diharuskan membayar uang ganti rugi perang sebesar 3.200 telen perak kepada Romawi, dalam kurun waktu 10 tahun. Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Punisia pertama dengan kemenangan Romawi.